ini kan keluar bersamaan dengan air, tapi ini tidak menyatu ya. Airnya itu di bawah, sementara minyaknya yang warna kuning itu di atas. Saringannya airnya itu nggak akan tembus ke bawah, dan yang tembus ke bawah itu cuman minyak ya. Airnya tetap tinggal di atas. Assalamualaikum, selamat datang ya di Manca Doain. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan sukses selalu pastinya. Hai teman-teman semua, jangan lupa ya subscribe. 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 Kasih. Oke teman-teman semua, kalau nggak salah dulu ada yang pernah bertanya ya, katanya gimana cara memproduksi minyak nilam itu. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara memproduksi minyak nilam ya, dan di sini saya juga memperlihatkan alat-alat produksi minyak nilamnya, alat tradisional ya. Walaupun sebenarnya sih saya kurang tahu banyak, maksudnya nggak banyak tahu ya tentang proses memproduksi minyak nilam, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya. Oke, jadi ini alatnya seperti ini ya, seperti tungku besar, dan ini kapasitasnya kurang lebih 400 kg atau 4 kuintal dalam dengan catatan nilam kering dan karena nilam yang disuling ini adalah nilam yang nggak kering ya, karena nggak dijemur. Coba teman-teman perhatikan itu warnanya tetap masih hijau ya, jadi nilam ini nggak kering. Kalau nilam kering ini kapasitasnya kurang lebih 400 kg. Kalau dihitung per karung, kalau nggak salah itu 20 karung ya, 20 karung dengan catatan karung terisi penuh. Tapi ada juga orang yang menyuling nilamnya hanya 15 karung, ada juga 16 karung, bahkan kemarin ada yang hanya 11 karung. Tapi itu kalau hanya 11 karung, 15 karung itu pasti berpengaruh dari produksi minyak nilamnya, pasti sedikit juga ya. Oke, ada juga yang menyuling nilam lebih dari 20 karung ya, 23, 24. Tapi buat saya sih menurut saya itu idealnya 20 karung ya. Tapi sebenarnya produksi minyak nilam itu sih relatif ya teman-teman. Maksud saya itu tergantung dari nilamnya ya. Kan saya perhatikan ya, kadang ada orang yang menyuling nilam jumlah karungnya itu 19 karung ya, dengan catatan nilam kering. Tapi biasa juga minyaknya hanya 9 kilo misalnya ya. Ada juga teman-teman yang menyuling nilam jumlah karungnya hanya 15 karung, tapi produksi minyaknya juga mencapai 9 kilogram. Jadi itu bergantung dari nilamnya ya. Dan di sini saya perhatikan ya teman-teman, biasanya nilam yang terlalu subur, yang terlalu besar itu produksi minyaknya itu hanya sedikit. Sementara nilam yang enggak terlalu subur, maksudnya nilam yang kecil, biasanya nilam seperti itu produksi minyaknya itu agak banyak ya, lumayan banyak sih sebenarnya dibanding nilam yang benar-benar terlalu subur. Oke teman-teman, jadi saya tadi bilang itu menyuling karena di tempat saya itu namanya itu proses produksi minyak nilam itu adalah menyuling atau disuling, dan ini alat penyulingannya. Dan ini semacam semacam kayak direbus ya atau dikukus gitu. Nah, ini di bawah nilam ini, di bawahnya itu air, dan yang menahan nilam itu nggak sampai menyentuh air di bawah itu hanya semacam papan gitu ya. Itu hanya menahan nilamnya agar nilamnya nggak turun ke bawah, karena di bawah nilamnya ini ada air. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita punya nilam ya mau disuling di sini, itu penyulingannya itu disewa ya, 600.000 ya kalau nggak salah dalam satu sulingan. Dan satu sulingan itu kalau nggak salah waktunya itu 12 jam ya kalau nggak salah, tapi itu dihitung ketika minyaknya keluar. Maksudnya gini kan, ketika ketika apinya dinyalakan itu minyaknya belum keluar, tidak langsung keluar, biasa harus menunggu setengah jam atau 1 jam setelah dinyalakan apinya, itu minyaknya baru keluar. Nah setelah keluar minyaknya baru disitulah dihitung waktunya ya. Kalau misalnya apinya dinyalakan jam 6 pagi tapi minyaknya baru keluar jam 7 pagi, itu artinya dihitung dari jam 7.
Jadi kalau jam 7 pagi baru keluar minyaknya, jam 7 petang itu udah kelar, udah selesai. Oke teman-teman, sementara yang teman yang dua ini yang kerja itu dia bertugas untuk menyuling nilamnya, dan dia itu dapat penghasilan atau gaji dihitung per kilo ya. Kalau nggak salah sih ya katanya 25.000 ya dalam 1 kilo. Jadi kalau dalam satu sulingan itu produksi minyaknya 10 kilo, berarti mereka mendapat 250.000 ya kalau nggak salah. Jadi 250.000 itu dibagi dua karena mereka berdua ya, jadi masing-masing dapat 125.000. Oke teman-teman, ini yang kita lihat sekarang di apa, bautnya dikuatkan atau dieratkan ya, apa tahu apalah, nggak tahu ya, saya kurang paham dalam bahasa Indonesia. Ini harus benar-benar kuat ya, perekat ini harus benar-benar kuat, karena kalau enggak ini bisa terbuka ya teman-teman, karena enggak benar-benar apa ya, enggak ada angin ya keluarnya, sementara di bawahnya tuh ada api, jadi kalau enggak kuat ini bisa terbuka ya, biasa terbang gitu. Kalau misalnya apalagi kalau apinya terlalu besar, ini biasa terbang ke atas. Bonai guys, malak tudang guys, tudang malak. Man senilang yang bonai sapo, man senilang, tudang malak, man senilang. Oke teman-teman semua, jadi ini sekarang proses menyalakan apinya ya. Seperti yang saya bilang tadi, waktunya belum dihitung dari sini. Jadi nanti itu waktunya dihitung ketika minyaknya keluar. Ini kita lihat ya teman-teman. Ini kerjanya ini nggak apa ya, nggak mudah ya teman-teman, karena kita selalu kepanasan, karena selalu di dekat api. Dan di atas api ini, tungkunya ini ada air, di atas air, nah itulah nilamnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini yang ada juga tangki besar ya warna hijau, itu isinya adalah air. Dan setiap kita melakukan penyulingan itu airnya pasti berkurang, dan setelah selesai penyulingan, maka ketika mau melakukan penyulingan baru lagi atau dimulai menyuling lagi, maka tangkinya harus dikasih penuh air lagi, katanya begitu ya. Yang saya tahu begitu, karena saya juga nggak tahu banyak sih ya, karena saya belum pernah mengerjakannya sih sebenarnya, cuman biasa aja melihatnya gitu, dan kadang sih juga bertanya-tanya sih sama mereka. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa saat ya, atau beberapa waktu, nggak tahu lah berapa menit atau berapa, nggak tahu lah tadi, nggak dihitung. Ini air sama minyaknya sudah mulai keluar ya. Ini yang keluar ini air bersamaan dengan minyak. Nah oke teman-teman, lihat di sini yang warna kuning ini adalah minyaknya nilamnya, minyak nilamnya. Ini kan keluar bersamaan dengan air, tapi ini tidak menyatu ya, airnya itu di bawah, sementara minyaknya yang warna kuning itu di atas. Ini kalau nggak kelihatan ini apa, ini kita perhatikan, ini ketebalan minyaknya di atas air ini kurang lebih 2 cm ya. Ini sudah kurang lebih 2 jam ya, 2 jam minyak dan airnya ini keluar. Oke, coba kita perhatikan teman-teman, ini warna kuning minyaknya di atas air dan airnya di bawah. Ini airnya mengalir ke ember sebelah ya. Coba teman-teman perhatikan, ini airnya ada ember kecil di samping ya, 3 ember. Ini airnya mengalir sampai jauh. Oke. Nah, makanya yang ember besar ini nggak penuh-penuh, karena ini airnya ke sini. Tapi yang terbuang ini cuman air ya, minyaknya nggak ada yang keluar di sini. Kalaupun ada tidak seberapa ya. Ini diisi apa? Ini teman-teman melihat di sini ada gabus ya. Itu minyaknya akan nyangkut di gabus itu ya. Kalau nggak salah sih gitu. Oke, sedangkan ini adalah proses pembersihan ya. Ini kan sudah selesai. Setelah menunggu kurang lebih 12 jam sudah selesai. Tidak ada lagi minyaknya keluar, jadi sudah selesai. Ini proses pembersihan. Ini sisa-sisa minyaknya itu dibersihkan.
Ini gabus-gabus yang tadi di ember ini diambil terus diperas untuk memisahkan minyak dan airnya. Oke teman-teman, ini proses penyaringan ya. Minyak dan air ini adalah minyak dan air disaring, dan saya menamakan ini adalah saringan ajaib. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini saringannya, airnya itu nggak akan tembus ke bawah, dan yang tembus ke bawah itu cuman minyak ya. Airnya tetap tinggal di atas, walaupun diaduk-aduk seperti ini, airnya tetap tinggal di atas teman-teman ya, nggak turun ke bawah. Oke teman-teman semua, sekedar informasi juga ya, nilam yang disuling ini katanya produksi minyaknya 9 kg. Dan nilam yang masuk tadi itu, jumlah nilam yang masuk tadi itu 25 karung, tapi itu nilam mentah ya, karena nggak dijemur, bukan nilam kering, dan isi karungnya pun hanya sedikit. Yang kerja ini bilang seandainya ini adalah nilam kering, kemungkinan hanya ada 18 karung. Jadi ini bisa dibilang produksi minyaknya lumayan lah ya teman-teman, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Oke teman-teman semua, karena proses penyelingannya udah selesai, jadi sekarang tinggal proses pembongkaran. Ampas-ampasnya ini akan diangkat ya, dibongkar dan dibuang, dan karena ada lagi nilam yang akan disuling. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya minta maaf ya jika ada kata-kata saya kurang beraturan ya, kurang berkenan ya, dan kalau ada yang salah-salah ya, mohon dimaafkan lah ya teman-teman, karena saya juga masih belajar, dan saya juga sih sebenarnya nggak tahu banyak ya tentang cara proses produksi minyak nilam ini. Oke teman-teman semuanya, salam wangi ya buat teman-teman semua para petani nilam. Kita berdoa ya, semoga harga minyak nilam ke depan semakin meningkat ya, dan semoga saja bisa mencapai 1 juta per kilogram, agar kehidupan para petani nilam seluruh tanah air hidupnya sejahtera. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.